Pemikiran 244. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng berjudul Domba dan Serigala. Zaman dahulu di sebuah hutan hiduplah ibu domba dengan 7 anaknya yang masih kecil-kecil. Pada suatu hari, sebelum pergi ke kebun untuk mencari makanan, ibu domba berkata, "Anak-anak, berhati-hatilah saat ibu tidak ada. Jika ada yang mengetuk pintu, jangan dibuka. Dan yang paling penting, berhati-hatilah pada serigala jahat dan rakus yang bersuara parau dan berkaki hitam. Dia selalu mengintai kalian. Apakah kalian mengerti?" Anak domba itu menjawab, "Mengerti, Bu. Jangan khawatir. Semoga ibu selamat dalam perjalanan dan membawa pulang banyak makanan." Sambil mengambil, ibu domba pergi meninggalkan rumah. Ketujuh anak domba melambaikan tangan pada ibu mereka. Lalu mereka mengunci pintu. Sementara itu, serigala yang rakus sedang mengawasi dari tempat persembunyiannya. Serigala menelan air liurnya dan berjalan ke rumah tersebut. Dia mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak, ini ibu, buka pintunya." Anak domba bungsu bergegas pergi untuk membuka pintu. Namun kakak laki-laki sulung menghentikannya. "Tunggu, Dik. Suaranya terdengar aneh. Suara ibu tidak parau seperti ini. Di hutan ini hanya serigala yang bersuara parau. Jangan buka pintunya," kata si sulung. Serigala rakus terus berpikir keras. Segala cara dilakukan untuk bisa mengelabui anak domba-domba itu. Percobaan terakhir, ternyata serigala berhasil mengelabui sehingga akhirnya mereka membuka pintu dan melihat serigala dengan mulut terbuka lebar. "Ah, tolong!" Mereka berlari berpencar ke segala arah. Mereka berusaha menyembunyikan diri di mana saja. Di bawah meja, di bawah tempat tidur, di dalam tungku, di dalam lemari, dan di dalam keranjang cucian. Si bungsu yang tubuhnya paling kecil bersembunyi di dalam jam. Serigala yang rakus itu mengendus dan berkata, "Ya, silakan bersembunyi. Tapi apa ada yang bisa menipu penciumanku?" Akhirnya, satu persatu anak domba itu masuk ke dalam perut serigala yang rakus. Setelah menelan 6 anak domba dalam sekejap, perutnya mengembung seperti gunung. Untunglah, serigala rakus tidak berhasil menemukan tempat persembunyian si bungsu dan akhirnya pergi karena sudah merasa kenyang. Setelah menelan 6 anak domba, serigala merasa tubuhnya sangat berat. Sesampainya di tepi sungai, dia berhenti di bawah sebatang pohon. Serigala membaringkan tubuhnya di atas rumput yang hijau, lalu tertidur pulas. Akhirnya ibu domba kembali dari kebun, tapi dia mendapati pintu rumahnya sudah terbuka lebar. Padahal pintu itu seharusnya terkunci. Jantungnya berdebar-debar. Dia melihat keranjang yang rusak, kursi berserakan di mana-mana, spray dan bantal tergeletak di lantai. Rumah itu terlihat sangat berantakan. Ibu domba mencari ke setiap sudut ruangan, tetapi dia tidak menemukan anak-anaknya. Dia mulai menangis. Tiba-tiba sang ibu membuka penutup jam. Anak bungsunya menghambur ke pelukan ibunya. "Ibu, serigala yang besar dan jahat telah menelan kakak-kakakku." Sambil terisak, dia menceritakan apa yang terjadi. Mereka segera mencari serigala itu ke tepi sungai. Serigala sedang tertidur dengan lelap di bawah pohon yang rindang. Tanah terguncang setiap kali dia mendengur. Dengan hati-hati, ibu domba menghampiri serigala itu. Dilihatnya perut serigala yang mengembung itu bergerak-gerak. Ibu domba sangat gembira.
Akhirnya, dia menyayat perut serigala dengan gunting, lalu mengeluarkan keenam anaknya. Kemudian, memasukkan batu dalam perut serigala dan menjahit. Setelah terbangun, serigala rakus itu merasa haus dan berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai, ia kesakitan dan terguling ke tanah, hingga akhirnya hanyut terbawa arus sungai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.